Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Al di pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا والحمد لله رب العالمين. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi 5 kingdom, yang mana sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kelima kingdom tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme yang menyusunnya. Langsung saja ya, kita masuk ke kingdom yang pertama, Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang paling sederhana yang ada di dunia ini. Kelompok makhluk hidup ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Adapun ciri-ciri dari Monera yaitu organisme prokaryotik atau belum memiliki membran inti sel, berkembang biak dengan cara membelah diri dalam pembentukan spora, bersel tunggal atau uniseluler. Monera dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, bakteria dan cyanobacteria atau ganggang biru. Untuk bakteria memiliki bentuk bulat atau kokus, batang atau bacillus, dan spiral atau spirulum. Bakteri hidupnya dapat berkoloni dan soliter, artinya berkoloni berkelompok dan soliter sendiri. Dan bakteri membutuhkan oksigen atau disebut aerob, dan ada juga yang tidak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya yang disebut anaerob. Contoh bakteri yang menguntungkan bagi makhluk hidup yaitu bakteri Escherichia coli yang membantu proses pencernaan dalam tubuh, yaitu membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Sedangkan bakteri yang merugikan bagi makhluk hidup seperti Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri menyebabkan penyakit TBC. Untuk cyanobacteria itu contohnya spirulina. Cyanobacteria atau ganggang biru hidupnya bisa berkoloni atau soliter. Nah, dia memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Cyanobacteria memiliki pigmen tambahan berupa phycocyanin, yaitu pigmen atau warna kebiruan. Berikut adalah beberapa contoh dari cyanobacteria atau ganggang biru. Kelompok yang kedua adalah kingdom Protista.
Perbedaan antara kingdom protista dengan kingdom monera yaitu terletak pada membran inti selnya. Untuk kingdom protista sudah memiliki membran inti atau disebut eukariotik, sedangkan di monera tidak. Sifat dan karakteristik protista ada yang uniseluler atau bersel tunggal dan ada yang multiseluler atau bersel banyak. Dan pada protista bisa dilihat dengan mikroskopis atau menggunakan alat mikroskop dan makroskopis. Artinya dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat. Protista ada yang mirip tumbuhan dan ada yang mirip hewan. Kingdom protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah Paramecium, Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Sedangkan kingdom protista yang menyerupai tumbuhan disebut alga. Contohnya ada alga merah atau Eusuma spinosum, Gracillia sp, alga hijau atau Ulva sp, dan alga coklat atau Fucus sp. Kelompok yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur, yang mana kelompok ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Dan fungi tidak berklorofil, berspora, dan tidak mempunyai akar, batang, daun, serta hidupnya di tempat yang lembab. Fungi bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan bersifat parasit, artinya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Fungi jika dilihat dari strukturnya dibagi jadi dua, mikroskopis dan makroskopis. Artinya mikroskopis dapat dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Contohnya seperti jamur tempe, jamur tape, jamur roti. Untuk makroskopis artinya dapat dilihat tanpa menggunakan alat. Contoh jamurnya seperti jamur kayu, jamur kuping, dan jamur tiram. Kelompok yang keempat adalah kingdom plantae, yang mana memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berklorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis, bersifat autotrof, artinya dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, dan merupakan organisme eukariotik multiseluler, dan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Kelompok ini dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu kelompok lumut atau Bryophyta, kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta, dan kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh atau Astraceophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan tak berpembuluh meliputi Bryophyta, sedangkan tumbuhan berpembuluh meliputi Pteridophyta dan Spermatophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh dari tumbuhan yang tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut,
Berikut adalah struktur dari tumbuhan lumut. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut dengan tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri dari dua kelompok, yaitu Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Untuk Cormophyta berbiji memiliki bunga dan biji, sedangkan Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga. Misalnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun dari tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil, dan ada juga yang tidak dapat menghasilkan spora yang disebut dengan tropofil. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan gimnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiosperma. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka antara lain yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bangun kerucut yang disebut strobilus, dan strobilus ada jantan dan betina. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Serta yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Adapun contoh dari tumbuhan biji terbuka yaitu seperti juniper, cemara, damar, dan pinus, melinjo, dan pakis haji, dan masih banyak yang lainnya. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Tumbuhan berbiji tertutup ada dua, dikotil dan monokotil, atau berkeping satu dan berkeping dua. Ciri-ciri monokotil adalah bijinya berkeping satu, tulang daunnya sejajar dan melengkung, batangnya berkas pengangkut tersebar, serta bunganya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, serta akarnya serabut. Sedangkan dikotil, bijinya berkeping 2, tulang daunnya menyirip atau menjari, dan berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya, serta akarnya akar tunggang. Kelompok selanjutnya adalah kingdom Animalia. Di dalam kingdom Animalia dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata. Untuk avertebrata dikelompokkan lagi menjadi 8. Yang pertama, porifera adalah hewan yang berpori-pori. Ciri-cirinya, tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh dari porifera adalah Euspongia, Potherion, dan Scypha. Kedua adalah Coelenterata, adalah hewan berongga. Ciri-cirinya mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa, umumnya permukaan tentakel beracun yang menyengat. Tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Ada yang berbentuk medusa yang aktif melayang-layang. Contoh dari Coelenterata adalah ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon.
Kelompok 3, 4, dan 5 adalah kelompok cacing atau vermes. Ciri-ciri dari cacing: bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Cacing terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu cacing pipi atau Platyhelminthes dan cacing gilik atau Nemathelminthes dan cacing galang Annelida. Berikut contohnya. Contoh dari cacing pipi adalah cacing hati dan cacing pita. Contoh dari cacing gilik adalah cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Contoh dari cacing gelang seperti cacing tanah, lintah, dan pacet. Kelompok yang keenam adalah moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, banyak lendir, terbungkus oleh mantel, memiliki cangkang untuk melindungi tubuh, dan habitat di air dan di darat. Contoh dari moluska seperti gurita, kerang darah, siput, dan siput laut. Kelompok yang ketujuh adalah antropoda, yaitu hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras dan memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, artinya memiliki beribu-ribu mata. Arthropoda memiliki 4 kelas, yaitu Crustacea, Aracinda, Myriapoda, dan Insecta. Crustacea adalah udang-udangan, Aracinda adalah kalajengking dan laba, Myriapoda seperti luwing, Insecta seperti serangga. Yang kedelapan adalah Echinodermata, yaitu hewan yang tubuhnya diselimuti duri, ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras, tubuh simetri radial 5 lengan, serta terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Berikut adalah kelas dari Echinodermata beserta contohnya. Adapun hewan yang sudah memiliki tulang belakang atau vertebrata dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas Pisces atau ikan, amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 alam, reptil, hewan yang berjalan dengan merangkak, aves, burung, dan mamalia, hewan yang melahirkan atau menyusui. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.